Perkenalkan, saya Putra Hamanawan Ritonga dengan NIM akhir 156 dan ini adalah tugas ujian tengah semester Hukum Humaniter dan Kepengungsian kelas Pak Rizky Yuda. Bayangkan sebuah malam di Baghdad tahun 2003. Langit yang biasanya gelap kini memerah oleh cahaya ledakan. Gempuran udara bertubi-tubi mengguncang kota. Amerika Serikat dan sekutunya melancarkan operasi besar yang disebut Shock and Awe, atau dengan kita sebut kejutan dan ketakutan. Alasannya, karena mereka menuduh Irak memiliki senjata pemusnah massal dan terlibat dengan jaringan teroris. Tapi, bertahun-tahun kemudian, bukti itu tak pernah benar-benar ditemukan. Setelah Perang Teluk tahun 1991, dunia mulai curiga bahwa Irak sedang membangun kembali kekuatan bersenjata berbahaya. Persekutuan Bangsa-Bangsa mengeluarkan suatu resolusi yang disebut dengan Resolusi 687 yang menuntut Irak menghentikan semua program senjata nuklir, biologis, dan kimia. Namun, pada tahun 2003, tanpa izin Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika dan sekutunya menyerang Irak secara sepihak. Hanya dalam hitungan minggu, rezim Saddam Hussein tumbang. Tetapi, kedamaian tak kunjung datang. Justru, Irak terjerumus dalam kekacauan nyata. Perang ini meninggalkan luka yang sangat dalam. Antara tahun 2003 hingga 2010, lebih dari 200.000 warga sipil kehilangan nyawa mereka. Ribuan tentara Irak tewas dan lebih dari 4.000 pasukan koalisi juga gugur. Rumah sakit, sekolah, listrik, dan infrastruktur lainnya hancur total. Jutaan warga mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Suriah, Yordania, dan Iran. Irak berubah menjadi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di abad ke-21. Dan dari keruntuhan perang itu muncul kelompok-kelompok baru, termasuk yang kemudian dikenal sebagai Al-Qaeda in Iraq, yang memperpanjang lingkaran kekerasan tanpa akhir. Dari kacamata hukum humaniter internasional, invasi ini dianggap tidak sah. Berdasarkan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan negara lain dilarang kecuali untuk pertahanan diri, dan alasan Amerika tidak memenuhi syarat itu. Serangan besar di kawasan padat penduduk juga melanggar prinsip proporsionalitas dan perlindungan warga sipil. Penggunaan bom berdaya ledak tinggi tanpa urgensi militer yang sah memperlihatkan kegagalan dalam menegakkan hukum kemanusiaan. Perang ini menunjukkan betapa hukum internasional seringkali tidak berdaya di hadapan kekuasaan politik global. Kasus Irak memperlihatkan bagaimana hukum internasional masih bersifat asimetris. Negara besar seperti Amerika seringkali lolos dari sanksi, dan negara kecil terkenakan sanksi meskipun melakukan pelanggaran yang sama. Oleh karena itu, banyak ahli yang menilai bahwa perlu ada reformasi besar di PBB, seperti memperluas jurisdiksi Statuta Roma agar berlaku bagi semua negara tanpa pengecualian. Tujuannya tentu karena keadilan harus bersifat universal dan tidak hanya bagi yang lemah. Perang Irak bukanlah sekedar mengenai senjata ataupun politik, tetapi kemanusiaan yang diuji. Ia mengingatkan kita bahwa perdamaian yang sesungguhnya hanya bisa lahir jika hukum internasional ditegakkan tanpa memandang bulu. Dan setiap nyawa, dimanapun mereka berada, dianggap berharga.